Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Glory Florencio Pasang dengan NIM 210305502091 dari kelas Gizi A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai gizi buruk. Adapun yang akan saya bahas pada materi ini yaitu yang pertama tujuan penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Jurnal yang saya ambil yaitu analisis hubungan penduduk miskin, sanitasi, dan imunisasi dasar dengan kejadian gizi buruk pada balita. Masalah gizi merupakan masalah kesehatan yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dengan menghilangkan masalah gizi, diperkirakan 32% dari beban penyakit secara global dapat dihilangkan. Masalah gizi di Indonesia masih menjadi perhatian. Di Indonesia, persentase kasus balita gizi buruk dapat terus meningkat seiring dengan pendidikan penduduk. Masalah gizi di Indonesia masih menjadi perhatian di mana berdasarkan data profil kesehatan Indonesia, persentase gizi buruk pada balita di Indonesia tahun 2019 sebesar 3,9% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,1% atau sebanyak 126.367, sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018 proporsi gizi buruk dan gizi kurang sebesar 17,7%. Untuk menganalisis hubungan antara penduduk miskin, desa melaksanakan STBM dan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan gizi buruk pada balita di Indonesia pada tahun 2020. Materi penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan studi ekologi. Penelitian ekologi berfokus pada perbandingan antar kelompok, bukan individu. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersumber dari data profil kesehatan Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun hasil dari jurnal ini berdasarkan tabel 1 balita gizi buruk persentase terendah itu ada di 0,1% dan persentase tertinggi itu ada di 2,9%. Terus variasi persentase pada penduduk miskin juga cukup tinggi, di mana provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah itu ada pada 4,45% dan persentase tertinggi itu ada di 26,8%. Pada tabel kedua bisa dilihat penduduk miskin kategori rendah didominasi oleh persentase balita gizi buruk sedang. Sementara pada penduduk miskin yang kategori tinggi didominasi oleh persentase balita gizi buruk kategori tinggi. Hal ini dapat disimpulkan persentase penduduk miskin di suatu provinsi berpengaruh terhadap persentase gizi buruk, di mana semakin tinggi persentase penduduk miskin di suatu provinsi, maka akan meningkat persentase balita gizi buruk pada suatu provinsi. Pada tabel 3 itu, di mana STBM itu pada desa melaksanakan STBM di mana kategori rendah itu didominasi oleh
didominasi oleh persentase balita gizi buruk yang sedang, dan persentase kategori tinggi itu didominasi oleh persentase balita gizi gizi buruk kategori rendah. Hal ini berarti dapat disimpulkan persentase desa melaksanakan STBM di suatu provinsi berpengaruh terhadap persentase gizi buruk, di mana semakin tinggi persentase desa melaksanakan STBM di suatu provinsi, maka semakin rendah persentase balita gizi buruk pada suatu provinsi. Nah, pada tabel 4 itu bisa dilihat imunisasi dasar lengkap kategori rendah itu didominasi oleh persentase balita gizi buruk yang tinggi. Sementara pada imunisasi dasar lengkap dengan kategori tinggi didominasi oleh gizi buruk kategori rendah. Hal ini berarti dapat disimpulkan persentase imunisasi dasar lengkap di suatu provinsi berpengaruh terhadap persentase gizi buruk, di mana semakin tinggi persentase imunisasi dasar lengkap di suatu provinsi, maka akan semakin rendah persentase balita gizi buruk pada suatu provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara penduduk miskin dengan balita gizi buruk, di mana semakin tinggi persentase penduduk miskin di suatu provinsi, maka semakin meningkat persentase balita gizi buruk pada suatu provinsi. Didapatkan hasil bahwa variabel penduduk miskin berpengaruh terhadap peningkatan persentase gizi buruk pada balita, sedangkan variabel desa melaksanakan STBM dan cakupan imunisasi dasar lengkap berpengaruh terhadap penurunan persentase kasus gizi buruk pada balita di Indonesia pada tahun 2020. Yang selanjutnya pembahasan. Angka kemiskinan di Indonesia diukur dengan melihat tingkat pendapatan, pengeluaran, maupun kombinasi keduanya, di mana individu dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan secara relatif sesuai dengan persepsinya. Sejalan dengan penelitian Keunang et al. Tahun 2016 menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendapatan dengan status gizi, di mana pendapatan akan berpengaruh dengan tingkat gizi keluarga, di mana rendahnya tingkat pendapatan maka akan menyebabkan orang tidak mampu untuk membeli beragam makanan yang bermutu dan bergizi. Penelitian oleh Helena tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status ekonomi dengan status gizi pada balita dengan nilai P sama dengan 0,001. Keadaan ekonomi keluarga yang baik maka akan memudahkan terpenuhnya kebutuhan pokok bagi setiap anggota keluarga. Keadaan sumber daya suatu negara yang miskin dapat menjadi faktor kekurangan gizi di suatu negara. Sebuah studi multinegara tentang status antropometri anak beberapa negara Ghana, Indonesia, Tanzania, India, dan Vietnam menemukan bahwa terdapat banyak balita dengan status gizi yang buruk dilihat dari prevalensi pendek 56% dan kurus 62%. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara penduduk miskin, desa melaksanakan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, dan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan gizi buruk pada balita di Indonesia pada tahun 2020. Adapun sarannya itu agar tidak mengalami kurang gizi, maka orang tua harus berusaha keras untuk memenuhi nutrisi yang seimbang. Masa pertumbuhan anak sangat bergantung kepada apa yang ia makan. Sekian paparan dari materi gizi buruk. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.